Pernah nggak sih lagi enak-enak beraktivitas, tiba-tiba sendi rasanya nyeri banget sampai tersiksa? Nah, itu bisa jadi serangan asam urat. Tapi tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua yang perlu Anda tahu buat ngatasin masalah ini. Mulai dari pertolongan darurat sampai gimana caranya biar dia nggak balik lagi. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, sendi Anda mungkin di jempol kaki atau lutut mendadak jadi panas, bengkak, merah, dan sakitnya itu loh luar biasa, kayak ada yang bakar dari dalam. Kalau Anda pernah ngerasain ini, Anda nggak sendirian. Itu tuh ciri khas banget dari serangan asam urat. Nah ini dia nih biang keroknya. Jadi, waktu kadar asam urat di tubuh kita ketinggian, dia itu bisa berubah jadi kristal-kristal super tajam. Bentuknya kayak jarum. Kristal inilah yang numpuk di sendi-sendi kita dan bikin peradangan hebat, plus rasa sakit yang nggak ketulungan itu. Oke, jadi apa sih sebenarnya asam urat itu? Yuk kita bedah lebih dalam lagi biar paham. Intinya gini, asam urat itu sejenis radang sendi. Penyebabnya ada dua kemungkinan. Pertama, pabrik di tubuh kita ini kebanyakan produksi asam urat yang sebenarnya cuma sampah sisa metabolisme zat purin. Atau, yang kedua, ginjal kita lagi kurang efektif buat ngebuang sampah itu keluar dari tubuh. Nah, ini nih fakta yang sering bikin kaget. Punya kadar asam urat tinggi itu ternyata nggak otomatis berarti Anda bakal kesakitan loh. Ada kondisi di mana kadarnya udah tinggi tapi gejalanya nol besar. Ini ngebuktiin kalau pemicu serangan itu ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar angka di hasil lab. Terus gimana dong kalau serangannya udah terlanjur datang? Apa yang harus kita lakuin saat itu juga? Nah, ini dia pertolongan pertamanya. Oke, tolong ingat 4 langkah penting ini ya. 1. Istirahatin sendi yang lagi sakit. Jangan dipaksa gerak. 2. Kompres pakai es, bukan air hangat ya. Ini buat ngelawan radangnya. 3. Minum air putih yang banyak, sebanyak-banyaknya. Buat bantu ginjal nge-flush asam urat. Dan yang terakhir, stop dulu pemicu utamanya. Daging merah, jeroan, alkohol, sama minuman manis. Kalau serangannya udah reda, bukan berarti perjuangannya selesai. Justru pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai, yaitu gimana caranya biar nggak kambuh lagi. Kuncinya ada di fondasi gaya hidup kita. Kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat dari pembahasan kita, inilah dia. Minimal banget 8 gelas atau sekitar 2 liter air putih setiap hari. Ini adalah langkah pencegahan paling simpel, tapi dampaknya paling kuat. Jadi, kenapa sih air putih ini kayak pahlawan super? Gini deh bayanginnya, air itu bantu mengencerkan darah biar asam uratnya nggak pekat. Terus air juga bantu ginjal buat membilas dan ngebuang kristal-kristal jahat itu lewat urin. Ini cara paling efektif buat mencegah penumpukan di sendi. Nah, sekarang soal makanan. Ini ibaratnya ada 2 kubu di piring Anda. Di kubu hindari, ada makanan tinggi purin kayak daging merah, jeroan, dan beberapa jenis seafood. Alkohol dan minuman manis juga masuk di sini. Di kubu perbanyak, ada air putih, buah-buahan, dan sayuran yang justru bisa ngebantu kita. Selain ngubah gaya hidup, ternyata alam di sekitar kita juga udah nyiapin beberapa senjata alami yang bisa banget ngebantu perjuangan kita ngelawan asam urat. Kalau ngomongin buah, ceri ini jagoannya, apalagi yang warnanya gelap dan rasanya agak asam. Warna merahnya itu dari zat super bernama antosianin. Nah, zat ini adalah anti radang yang kuat banget dan udah terbukti bisa bantu nurunin kadar asam urat sekaligus meredakan peradangan. Kalau dari dunia rempah, ada duet maut, jahe dan kunyit. Keduanya nih udah terkenal banget khasiat anti radangnya. Jahe bisa bantu ngeblokir jalur pemicu nyeri, sementara zat kurkumin di dalam kunyit tugasnya ngurangin bengkak. Enaknya, keduanya bisa dinikmati sebagai minuman anget atau bumbu masakan sehari-hari. Dan ternyata, nggak cuma itu aja. Seladri dan daun salam juga bisa bantu ngurangin radang dan membuang asam urat. Terus, vitamin C dari buah jeruk juga penting banget buat pencegahan. Nah, yang ini mungkin bikin kabet. Kopi. Kalau diminum dalam jumlah wajar, ternyata bisa jadi teman kita juga loh buat ngelawan asam urat. Oke, cara-cara alami dan gaya hidup itu penting banget. Tapi kita juga harus tahu batas. Ada saatnya di mana bantuan dari dokter itu jadi hal yang mutlak diperlukan. Ini adalah lampu merahnya ya. Segera ke dokter kalau rasa nyerinya udah parah banget sampai nggak tertahankan, kalau cara-cara rumahan tadi nggak ngefek sama sekali, atau kalau serangannya jadi sering banget kambuh. Ini tandanya Anda butuh penanganan medis yang lebih serius. Nah, dokter itu biasanya punya 3 senjata utama. Pertama, obat OAIS. Ini tugasnya kayak pemadam kebakaran buat ngatasin nyeri dan radang pas serangan datang. Kedua, ada obat kayak allopurinol yang tugasnya memperlambat pabrik produksi asam urat di tubuh kita. Dan ketiga, ada obat urikosurik yang kerjanya membuka keran pembuangan di ginjal biar lebih lancar. Tapi ingat, semuanya ini wajib pakai resep dokter ya. Jadi poin yang paling krusial adalah
Semua informasi yang kita bagikan ini bukan sekedar tips, katanya-katanya loh. Semua ini sejalan dengan panduan resmi dari para ahlinya langsung, yaitu Perhimpunan Reumatologi Indonesia dan juga didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ini adalah pendekatan yang sudah teruji. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Apakah pilihan makanan kita, minuman kita dan kebiasaan kita sehari-hari bakal jadi teman baik yang ngebantu ngendalin asam urat? Atau malah jadi musuh dalam selimut yang terus-terusan memicu serangan berikutnya? Pilihannya ada di tangan Anda.